Karena itu Gimana? karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ada yang bisa Iya, dibantu? iya Miss, saya kan di sini baru 10 bulan. Terus Terus saya kesandung hutang Miss di sini Miss. baru 10 bulan udah kesandung hutang, maksudnya gimana? Iya, iya biasa Miss, karena keluarga butuh jadi saya nekat. Oke, setelah itu Ya, karena saya nggak cuma satu dua, ada lima Miss di hah? sana Miss. Berapa banyak sih? Lima Miss. 5 bank. Sampai ya lima bank itu sama gadein paspor Miss. Terus kamu di sini Ya 10 bulan. saya masih mau kerja Miss, saya nggak mau ada masalah gitu. Tapi kan gaji saya nggak cukup Miss. Jadi kamu per bulannya harus bayar berapa, saya? Yang paling besar itu udah 4.095 Miss. Miss Juni nanya nih totalnya kamu harus bayar berapa satu bulan? Coba berapa totalnya, Satu saya? bulan kalau nggak salah tuh hampir 8.000 ya Miss. Satu bulan 8.000, Dok. Iya Miss. Gajimu berapa? Satu bulan 8.000. Gaji saya kan 4.730 Miss normal. 4.730. Lah kok utangmu Iya. sampai segitu banyak? Emangnya kamu nggak mikir, Dok? Keluargamu nggak mikir bahwa kamu itu di sini bekerja? Mikir Miss, cuman kan suami nggak kerja Miss, jadi saya yang harus bantu gitu. Ngerti, suamimu nggak kerja, sayang. Tapi, aduh, saya nggak paham nih. Sampai dedek saya tuh, bingung saya. Itu gimana Miss solusinya? Saya nggak mau Miss, soalnya hubungan saya sama majikan juga baik-baik aja Miss. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya bingung loh, Dok. Saya ini nggak tahu harus ngomong apa. Jadi, aduh, bingung saya. Kamu baru 10 bulan di Hong Kong dan kamu Iya, punya utang 5 bank. Benar nggak 5 bank? iya Miss. Itu yang salah satunya tuh di Tempo kayak 3 kali bayaran, langsung bisa, kalau mau di renew renew, kalau mau ditutup tutup Miss gitu. Tapi 5 bank loh, Dok. Apa aja? Berapa banyak kamu pinjam nih? Totalnya berapa banyak kamu pinjam nih? Uang semuanya total berapa banyak? 100.000? 200.000? Enggak Miss, beribu-ribu Miss. Maksudnya beribu-ribu itu berapa, sayang? 10.000 kah? 20.000 kah? 30.000 kah? Yang paling besar itu 47.000 Miss. Oke, izinkan Miss Yuni. Waduh, ini teman-teman di YouTube kaget semua loh, Dok. 47.000 plus Sama eh, 10.000 10.000 plus ditambah sama 15.000 15.000 plus ditambah 5.500 plus 4.000 Miss. 4.000. Iya, 81.000. iya Miss. 81.000 dikalikan 2.000. Tahu nggak? Hampir 160 juta loh, Dok, kamu utang, Dok. Iya Miss, saya tahu Miss. Makanya saya bingung Miss, tapi saya nggak mau pulang Miss. Lah kamu nggak mau pulang mau kemana, sayang? Majikan yang baik kamu sakitin, Dok. Iku akan berubah menjadi majikan jahat loh, Dok. Terus sekarang Iya nih, Miss, tadinya mm, tadinya kan aku pikir cuman mau ngambil satu aja gitu, tapi tuntutannya nggak cuma satu Miss, jadi aku nekat lagi ngambil. Terus juga aku di sini kan butuh pegangan juga, tiap kali libur ada tanggal merah juga libur kan Miss. maksudnya tuntutan apa, Dok? Tuntutan apa? Miss Yuni padahal di YouTube Karena nih, di YouTube selalu mengingatkan, jangan terlalu memburu nafsu. Kamu masih baru di sini. Ini pesan ini Miss Yuni selalu sampaikan di YouTube berkali-kali loh, sayang. Kamu ikut kontennya Miss Yuni nggak? enggak Miss, Nggak pernah ngeliat kontennya Miss Yuni. melihat cuman nggak begitu Miss, karena aku pikir aku nggak bakal ada masalah sampai kayak gini.
Jadi kalau karena tidak berpikir punya masalah seperti ini, jadi kontennya Miss Yuni nggak usah dilihat gitu. Nah sekarang Bukan Miss, karena aku kan baru terus juga belum begitu paham Miss Yuni itu siapa. Makanya baru kemarin-kemarin aku melihat kontennya Miss Yuni, jadi aku minta tolong sama Miss Yuni buat kasih solusi gitu. kalau utangmu sudah kebablas, Dok. Kalau kamu masih punya utang satu, butuh solusi, masih saya bisa melihat, masih bisa mikir. Lah ini utangmu sudah 160 juta loh sayang. Ini nggak main-main. Ya, apa yang bisa kamu lakukan? Benar nggak sih? Apa yang bisa kamu lakukan nih? Sudah segitu banyak. Sudah segitu banyak. Apa yang bisa dilakukan? Nggak tahu nih. Hah? Apa yang Miss Yuni bisa katakan kalau kayak gini? Dan keluargamu apa sih yang dituntut? Kan kamu masih baru. Keluargamu nuntut apa aja? 160 juta itu dalam jangka waktu berapa bulan, Dok? 2 bulan, 3 bulan ini? Enggak, Miss, itu yang paling besar kan udah 3 kali ambil nih. Jadi 47 itu 3 kali ambil. Iya, Ngerti? Itu dalam jangka waktu berapa lama kamu punya utang seperti itu, Dok? Saat baru datang di Hong Kong kayaknya berapa lama? kayaknya 3 bulan deh, Miss. Jadi kamu punya hutang 160 juta itu selama 5 bulan ini. Iya, Dan kamu bisa bernafas, Dok, punya utang segitu besar. karena aku pikir tadinya masih bisa aku imbangin gitu, Miss. Imbangin dengan apa, Makanya Dok? pas Imbangin dengan apa? udah, karena kan aku punya banknya nggak cuma satu, Miss. Jadi kalau misalkan aku butuh salah satunya tuh aku renew lagi gitu. Iya, tapi kan itu lubangmu semakin dalam, Dok. Semakin dalam dan semakin dalam. Kalau misalkan majikan tahu juga aku dipulangin apa gimana, Miss? Dok, ya nggak tahu Miss Yuni dipulangin atau enggaknya. Tapi kira-kira majikan takut nggak, Dok, digedorin pintu? Kamu paspor juga nggak ada. Solusinya apa? Iya, Bingung Miss. Miss Yuni saya. Awalnya juga majikan udah kasih ini, Miss. Soalnya kan aku juga tadinya cuma 2 bank gitu kan, karena 2 bank aku dari gaji aku juga kan kurang gitu, makanya aku ngegadein visa aku gitu, paspor aku. Emangnya kalau kamu dengan menggadaikan paspor, utangmu bisa lunas? Kan sama aja semakin berat. Lah, yang heran keluargamu dibuat apa sih 160 juta? Saya nanya nih, serius nanya. Soalnya Miss Yuni nih, Miss Yuni yang tinggal di Hong Kong, saya pun nggak mungkin sebanyak itu uangnya sayang. Serius nanya, orang tuamu mau apa itu 160 juta? Di kampung kan suami juga udah nggak kerja, Miss, terus juga punya utang juga aku. Ngerti, tapi 160 juta loh sayang. Kalaupun nggak kerja selama 5 bulan, apa iya habis segitu banyak? Nggak tahu, Miss, aku juga. Ngeri banget loh, Dok. Padahal Miss Yuni setiap hari di konten tuh ngomong, seperti hari ini kamu, tadi kamu telepon saya bilang, untung kamu tadi nyebut namamu belum sampai kerekam. Tapi Miss Yuni selalu bilang, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena kalau sudah viral saya tidak akan pernah take down. Dan di sini, baru 8 bulan kamu punya utang bank sampai 160 juta. Saya yang permanen Hongkong ini nggak berani loh Mbak, 5 bulan ngabisin uang segitu banyak. Apa iya keluargamu nggak paham keadaanmu di sini? Saat kamu ngirim uang begitu banyak, keluargamu emangnya nggak nanya nih, buat apa Karena aja? yang enggak, Miss, keluarga keluarga besar saya tuh nggak tahu, yang tahu cuma suami saya doang. Lah kenapa kamu Tapi ingin 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 bergaya setiap dong? kali setiap kali saya transfer itu ya dibagi, Miss, antara untuk orang tua juga, untuk kebutuhan keluarga juga, kayak gitu, Miss.
Hati-hati loh, kamu kejebak, Dok. Suami. Enggak, Mi, saya percaya sama suami kok. Bukan masalah, bukan. Saya nggak peduli yang Indonesia. Saya khawatir kamu. Khawatirnya kamu di sini, terus habis itu eh, kamu laporin kamu polisi, terus kamu di penjara, Dok. Karena kalau sampai Di penjara kalau gimana, Mi? kalau sampai rumah majikan diteror oleh rentenir, didatangi orang, kira-kira kamu marah nggak? Kira-kira kamu dilaporin polisi nggak, sayang? Ya pastinya loh, Miss. Orang bikin kesalahan aja sedikit udah kena marah, Miss. Lah kenapa kamu berani pakai alamat majikan utang 5 bank, Dok? Kamu hidup gaya-gayaan buat keluargamu, bagi buat keluargamu. Emangnya keluargamu tahu suatu saat kamu akan dipenjara? Resikonya apa kalau utang bank sampai 5? Tiba-tiba 5 bank itu datang ke rumahmu semuanya. Bisa dipenjara. Lah ini majikan yang akan benci sama pekerja migran dari Indonesia ya kayak gini loh, Dok. Saya nggak tahu nih, kalian punya utang kan pelan-pelan dibayar. Kan kamu sudah bekerja. Emangnya ibumu narjet? Sekarang gini loh, Dok. Berapa? 10 juta. 10 juta dibagi uangmu itu loh, 1 bulan keluargamu ngabisin 32 juta loh per bulannya loh. Per bulannya keluargamu itu menghabisi uang 32 juta loh. Paham nggak, Dok? Iya, Miss, paham. Buat apa? Buat gaya hidup seperti apa, sayang? Bukan buat kayak hidup, Miss. Karena memang sebelum aku kesini juga utang pribadi aku sama suami Ngerti? juga udah banyak, Miss. Utang buat apa, sayang? Tapi nggak segitunya kali. Ngerti nggak maksud saya? Pelan-pelan kan dibayar. Sekarang kamu melunasi utang yang di Indonesia. Sudah lunas kan? Sudah. Belum, Miss. Terus, seandainya di sini majikanmu memenjarakan kamu, terus gimana? Aku juga kan kemarin tanya sama suami aku kan minta, kalau misal aku minta tolong untuk dicariin duit, ternyata kan nggak dapet karena memang di Indonesia nggak bisa gitu loh, nggak ada yang mau nolongin. Makanya aku nekat ngambil kayak gini tuh karena di saat aku butuh nggak ada yang nolongin. Oke, saat kamu butuh nggak ada yang nolongi, saya tanya nih. Sekarang majikanmu tahu kamu punya utang 5 bank dan kamu dilaporin polisi. Siapa yang akan nolongin kamu, Dok? Nggak ada, Mas. Karena otak saya nggak nyantol, Dok. Kamu punya utang 5 bank. Saya nggak nyantol otak saya. Bener, saya nggak tahu harus ngomong apa. Besok Sabtu aku main ke kantor boleh nggak, Miss? Boleh, sayang. Tapi saya jujur nggak ada solusinya buat kamu loh. Karena sekali lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu kabur pun belum tentu polisi nggak nangkep kamu loh, sayang. Kalau misalkan aku benar-benar di penjara itu gimana, Miss? Berarti dipulangin atau gimana, Miss? Ya nggak tahu, sayang. Peraturannya Hongkong nggak seperti yang kamu pikir. Enak aja kamu sudah punya utang segitu banyak kamu dipulangin. Hah? Padahal Miss Yuni wanti-wanti loh, sayang. Masalah. Tapi sekarang udah gini, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Coba kondisikan dengan keluargamu dan minta maaf sama majikan. Bulan ini kamu pasti nggak bisa bayar kan? Bener nggak, sayang? Iya. Uh-uh. Ya lebih baik jujur sama majikan. Terus kalau misalnya majikan ngintermit aku gimana, Miss? Ya mau gimana kamu? Ya pulang Indonesia dong. Terus kalau misalkan intermit pulang Indonesia nggak bisa kerja lagi gitu, Miss? Dok, kan resiko, Dok. Kamu sudah punya utang segitu banyak. Tapi nggak balik ke PT kan, Miss? Loh ya, emangnya kamu nggak lewat PT bisa terbang sendiri? Jadi aku balik lagi ke PT gitu. Iya dong, kan semua harus ada aturannya, saya. Kirain udah lunas potongan itu udah, Miss. Loh, lunas potongan kenapa kamu utang, kan? Ya aku berani, Miss, karena udah lunas potongan, Miss. Kamu berani ngutang karena selesai potongan. Iya. Oke, saat kamu dipecat dari majikan, kamu siap dengan risikonya di interminit. Dan harus masuk PT lagi dan potongan lagi. Tapi nggak harus PT yang kemarin kan, Miss? Iya, saya nggak tahu, Dok. PT yang lainnya terserah kamu, nggak ada masalah.
Tapi kira-kira nih ada PT yang mau kamu nggak dengan utang kamu segitu banyak? Aku nggak tahu. Miss Yuni, dol nduk pikir aku gak teko. Otak saya nggak nyampe, sayang. Otak saya nggak nyampe karena kamu punya utang segitu banyak. Otak saya nggak nyampe deh. Bener nggak nyampe. Pikiran saya nggak nyampe. Aku tuh niatnya tuh tadi kalau misalkan ini lancar gitu ya Miss, pengennya tuh salah satu yang bank gede itu aku renew lagi terus mau tutup semua, tapi kan emang saat ini aja aku bingung mau setorinya kemana gitu loh, soalnya aku nggak punya pembayaran lagi buat setoran. Bener dok, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kamu yang mau tidak mau harus melunasi satu persatu. Khususnya paspormu dulu kamu tebus. Iya Miss, aku juga pengennya gitu, cuman nggak ada yang nggak bisa, aku juga nggak tahu gimana jalan keluarnya Miss. Udah ya, kamu gajian ambil paspormu dulu dong. Seandainya kamu dipecat dari majikan, setidaknya kamu punya paspor. Terus Ya terus dibayar saya. maksudnya kalau misalkan aku udah nembus paspor aku nih Miss, terus aku cerita jujur sama majikan, terus majikan intermediate aku gimana nih? Ya pulangin dong, mau gimana kan? Tapi aku tetap nanggung hutangnya kan, Miss? Lah emangnya kalau dipecat kamu hutangmu lunas? Aku nggak paham, Miss, kalau kayak gini. Ya kamu tetap dikejar sama Indonesia dong. Kamu akan didatangi oleh debt collector nyampe di Indonesia sana. Kamu tetap dicari. Emangnya kalau kamu dipecat dari rumah majikan, kamu nggak akan dicari sama bank? Enggak, Miss. Pikir aku tuh, kalau emang aku bermasalah karena utang ini, aku bisa bisa ya oke lah kalau memang di intermediate pulang Indo, tapi aku masih bisa kerja lagi gitu loh. Nggak tahu sayang. Kalau majikan nggak nulis jelek tentang rekod kamu yang jelek ini, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau sampai majikan nuliskan bankmu persatu-persatu, kira-kira ada majikan yang mau kamu lagi nggak? Hmm? Nggak tahu ya, Miss. Ya saya lebih nggak tahu mbak. Otak saya dol mbak. Saya nggak berani ngasih solusi apapun. Nggak kuat saya. Otak di sini nggak kuat saya. Coba deh kondisikan sama suamimu. Nggak bisa saya ini mikirnya sampai 5 bank berani kamu. Berani banget kamu. Bener kamu berani banget. Ah. Saya nggak bisa ngomong apa sayang. Iya, Miss. Bener, Miss Yuni nggak ada solusi buat orang yang utang bank. Solusinya harus dibayar. Tapi kalau menurut Miss Yuni, apa yang kamu lakukan pertama kali adalah ambil paspormu dulu. Ambil paspormu dulu, pulang ke Indonesia, proses lagi, dan dibayar utangnya pelan-pelan. Dan ingat, itu pasti ada bunganya. Bunganya semakin besar dan semakin besar. Ya udah, Miss. Makasih ya, Miss. Tapi nanti kalau Sabtu aku boleh main kan, Miss? Boleh kamu datang sore ya sayang. Boleh datang. Jam berapa, Miss? Ya nggak apa-apa jam 2. Ya udah, Miss. Makasih ya, Miss. Makasih sayang. Bye-bye. Saya nggak tahu mbak, drop pikiran saya, otak saya nggak notut. Karena, hai, karena utang 160 juta dalam jangka waktu 5 bulan, dan saya nggak tahu, saya nggak ngerti ini apa yang terjadi. Kok bisa-bisanya seperti itu? Apa yang terjadi? Bagaimana? Kenapa? Otak saya nggak notut, Mbak. Jadi saya minta maaf, itu aja dari saya. Lebih semangat lagi teman-teman, tapi bukan semangat untuk utang bank ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Ngelundas gue kayaknya.